Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, Farah Manrur Ramadaning Tias, lalu Ike Filzah Agustina, Inna Dagati Auni, dan Suryani Naiborhu, yang akan membahas tentang keanekaragaman budaya dan nilai-nilai bersama. Bangsa Indonesia merupakan bangsa majemuk, karena masyarakatnya terdiri atas kumpulan-kumpulan orang atau kelompok dengan ciri khas kesukuan yang memiliki beragam budaya dengan latar belakang suku bangsa yang berbeda. Keragaman budaya di Indonesia memiliki lebih dari ribuan suku bangsa yang bermukim di wilayah yang tersebar di ribuan pulau terbentang mulai dari Sabang sampai Merauke. Adanya berbagai kelompok masyarakat yang beragam, keragaman budaya di Indonesia merupakan sebuah potensi yang perlu dimanfaatkan agar dapat mewujudkan kekuatan yang mampu menjawab berbagai tantangan saat ini, seperti melemahnya budaya lokal sebagai bagian dari masyarakat. Hal ini dikhawatirkan akan menurunnya kebanggaan nasional yang dapat menimbulkan disintegrasi sosial. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya. Keragaman budaya sebagai kekuatan khasana budaya merupakan suatu keunggulan dan modal membangun bangsa Indonesia yang lebih maju lagi. Karena bangsa Indonesia memiliki gambaran budaya yang lengkap dan bervariasi. Contohnya di bidang seni. Indonesia sangat berlimpah karya, kreasi, dan keunikan dari keragaman masing-masing, baik dari bentuk seni sastra, seni pertunjukan, seni suara, seni tari, dan seni lainnya. Nilai-nilai budaya yang tertanam di dalam masyarakat Indonesia merupakan sebuah kekuatan yang luar biasa dan perlu dimanfaatkan dengan baik. Dibandingkan dengan negara lain di dunia, keragaman budaya di Indonesia sangat bervariasi, unik, dan lengkap karena dipengaruhi oleh keadaan alam dengan kondisi geografis, flora dan fauna yang berbeda antar wilayah Indonesia bagian barat, tengah, dan timur. Selanjutnya, begitu banyak keunikan dan kekhasan budaya lokal, dimulai dari sistem kekerabatan, etika pergaulan, pakaian adat, rumah adat, tarian adat, alat musik tradisional, senjata tradisional, bahasa instrumen dan bahasa daerah, bahkan pengetahuan kuliner, merupakan hal yang sangat menarik pandangan bangsa lain terhadap negara Indonesia. Banyak yang ingin mempelajari, mencoba, menikmati, bahkan memiliki hasil budaya lokal di negara Indonesia ini. Banyak para warga asing tertarik dan mempelajari kebudayaan lokal, dan ada juga yang akhirnya menjadi warga negara Indonesia. Keragaman budaya berpotensi memiliki beberapa kelemahan, di antaranya yaitu kekurangan kepemahaman dan komunikasi antar budaya yang terbatas akan memicu konflik dengan keragaman etnis, agama, maupun ras. Bahkan, keragaman digunakan oleh provokator untuk sarana memancing suatu persoalan yang juga menimbulkan kelemahan nilai budaya dan sikap, di antaranya yaitu mentalitas yang meremehkan mutu. Selanjutnya, keanekaragaman budaya bangsa Indonesia merupakan peluang pemersatu bangsa, di antaranya berbagai kelompok etnis dan suku yang dipersatukan karena pengalaman bersama pada masa lalu dalam menghadapi para penjajah merupakan kekuatan agar bangsa akan tetap bersatu. Untuk itu, diberlakukan komunikasi dan interaksi yang dapat membuat anggota masyarakat bangsa Indonesia saling bekerja sama dan memiliki pengertian yang benar terhadap unsur budaya yang berbeda. Sebagai alat komunikasi dan interaksi dibutuhkan bahasa, guna mempererat antar anggota masyarakat. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya. Nah, keanekaragaman budaya ini tentunya juga memiliki tantangan yang nantinya akan muncul dan dihadapi oleh bangsa Indonesia, seperti dampak globalisasi.
Globalisasi ini dapat menciptakan berbagai tantangan dan permasalahan baru yang harus dipecahkan dalam upaya memanfaatkan globalisasi untuk kepentingan kehidupan. Globalisasi ini bisa dibilang seperti proses integrasi ke ruang lingkup dunia, yaitu kemajuan teknologi dan transportasi yang membuat hubungan yang bersifat global yang meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas ketatanegaraan. Seiring berjalannya dengan waktu, kemajuan teknologi informasi saat ini yang berkembang sangat pesat dan juga seiring dengan kondisi ekonomi global yang akan berasosiasi dengan ilmu pengetahuan teknologi dan industri akan membawa kemajuan dan kemakmuran. Namun, di sisi lain akan mengakibatkan kesenjangan kehidupan seperti kemiskinan, ketertinggalan negara yang belum berkembang, atau miskin dari negara maju lainnya. Kemudian, Indonesia merupakan negara yang sangat beraneka ragam, mulai dari suku, budaya, bahasa, agama, adat istiadat, dan ras. Indonesia ini juga merupakan salah satu negara yang bisa menghargai satu sama lain dan tidak membeda-bedakan, tentunya juga saling menghormati satu sama lain. Kita bangsa Indonesia harus lebih membangun kebersamaan, dikarenakan kebersamaan itulah yang membuat negara menjadi semakin maju, serta dapat membuat negara lebih erat persatuan dan kesatuan dan bisa menghindari perpecahan satu sama lainnya. Nah, selanjutnya di sini ada nilai-nilai yang mengandung kebersamaan dan keanekaragaman. Yang pertama ada gotong royong. Gotong royong ini biasanya dilakukan bersih-bersih lingkungan atau kerja bakti. Yang kedua, saling membantu orang yang sedang kesusahan. Yang ketiga, saling menghormati satu sama lain. Dan yang keempat, hidup rukun dan jangan ada pertengkaran maupun perpecahan. Yang kelima, tidak membeda-bedakan teman atau pilih-pilih teman baik dari suku, ras, agama. Yang keenam, memiliki semangat Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketujuh, memiliki rasa toleransi dan kebersamaan dalam keberagaman. Nilai inklusif atau terbuka. Nilai ini memandang bahwa kebenaran yang dianut oleh suatu kelompok dianut juga oleh kelompok lain. Nilai ini mengakui terhadap pluralisme dalam suatu komunitas atau kelompok sosial yang menjanjikan dikedepankannya prinsip inklusivitas yang bermuara pada tumbuhnya kepekaan terhadap berbagai kemungkinan unik yang ada. Sifat inklusif menekankan bahwa setiap orang memiliki martabat dan derajat yang sama. Hal ini berbeda dengan sifat eksklusif yang beranggapan bahwa keistimewaan hanya milik pihak tertentu. Contoh sikap inklusif sendiri seperti kita berteman dengan semua orang tanpa pandang bulu, kita bersikap ramah kepada semua orang, dan lain sebagainya. Selanjutnya, nilai tolong-menolong sebagai makhluk sosial. Manusia tidak bisa hidup sendirian meski segalanya ia miliki. Walaupun ia memiliki harta benda berlimpah, sehingga setiap saat apa yang ia mau dengan mudah dapat terpenuhi, tetapi ia tidak bisa hidup sendirian tanpa bantuan orang lain, dan kebahagiaan pun mungkin tak akan pernah ia rasakan. Dan yang terakhir ada nilai persamaan dan persaudaraan sebangsa maupun antar bangsa dalam Islam. Istilah persamaan dan persaudaraan itu dikenal dengan nama ukhuwah. Ada 3 jenis ukhuwah dalam kehidupan manusia, yaitu yang pertama ada ukhuwah Islamiyah, atau yang dikenal dengan persaudaraan seagama. Yang kedua ada ukhuwah Wataniyah, yang dikenal dengan persaudaraan sebangsa. Dan yang terakhir ada ukhuwah Basariyah, yang dikenal dengan persaudaraan sesama manusia. Dari konsep ukhuwah tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap manusia, baik yang berbeda suku, agama, bangsa, dan keyakinan adalah saudara. Karena antar manusia adalah saudara, setiap manusia memiliki. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.